Sementara itu pemirsa, mantan Kabareskrim Polri 2008-2009, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji menyoroti penangkapan Peggy Setiawan dalam kasus kematian Vina. Susno sempat mempertanyakan polisi yang bisa dengan cepat menangkap Peggy setelah kasusnya kembali viral, namun sebelumnya membiarkan mengendap selama 8 tahun. Masyarakat juga ketahui dan saya pribadi juga ingin ketahui. Ini kan kasus ada dua jenis ya, bahwa memang ini yang pertama memang kasus pembunuhan pada peristiwa tahun 2016, tapi kemudian ada juga mengenai penangkapan DPO yang katanya ini adalah DPO 2016, yaitu penangkapan Peggy Setiawan. Nah, kita akan ke yang Peggy dulu ya, ke penangkapan ini. Menurut Pak Susno, apakah penangkapan Peggy Setiawan ini adalah penangkapan dengan scientific based atau memiliki dasar yang kuat? Yang paling tahu itu mestinya pra-peradilan ya. Satu, pra-peradilan nanti akan terungkap semua. Yang kedua adalah penyidik yang ada di dalam. Kalau saya sama dengan Mas David, samanya apa? Berdasarkan menganalisa sesuatu yang tampak ke permukaan, yaitu di media, baik media sosial maupun media konvensional. Nah, ditangkaplah Peggy. Dasarnya apa? Yang saya bisa tangkap, dasarnya adalah putusan pengadilan bahwa Peggy adalah DPO. Ya. Yang kedua, berita acara di dalam BAP Polri maupun di dalam putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku utamanya adalah Peggy. Ya. Oke, ditangkaplah oleh polisi yang sekarang karena adanya film yang mengangkat ini setelah 8 tahun. Tangkap. Bagus, kita hormat sama polisi. Dalam hitungan hari tertangkap. Berarti kan tidak sulit nangkap ini. Berarti si Peggy ini tidak dalam persembunyian. Tidak sedang melarikan diri. Tidak. Dan sebelum dia ditangkap, sudah didatangi rumahnya kan. Ibunya mengatakan bahwa Peggy ada di Bandung. Pemirsa, saksikan dialog selengkapnya dengan Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji selaku Kabareskrim Polri 2008-2009 yang ikut menyoroti penangkapan Peggy Setiawan dalam rekayasa kasus pembunuhan Vina dalam program One on One pada nanti malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Bahwa macam-macam alasannya itulah. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, hasil pemeriksaan internal Polri melalui Propam dan Irwasum ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana tidak terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penyidikan pada tahun 2016 silam. Selain itu, ayah Eki juga dinilai tidak melanggar etik. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi akhirnya memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Mabes Polri juga memastikan bahwa proses penyelidikan dan penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam sesuai dengan prosedur. Tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh, tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal mendatangi Mapolres Cirebon Kota untuk melaporkan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini bermaksud melaporkan Ibtu Rudiana, ayahanda Eki, yang menjadi korban pembunuhan 2016 silam. Pelaporan dilakukan lantaran Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Sampai saat ini, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hingga saat ini belum memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.